harta, beri makan banyak orang, kemudian tabur air mata. Kita pasti akan menuai yang luar biasa. Nah itu jangan segan-segan kita menabur. Berikan apa yang mungkin sulit bagi kita persembahkan untuk Tuhan. Saya kesaksian sedikit. Saya punya rumah itu sudah sebagian yang melihat, itu saya persembahkan untuk Tuhan. Tapi nama tanahnya itu masih nama saya. Namun belakangan Tuhan seperti berbicara. Anak saya sendiri yang bilang, udah Pak, persembahkan 100% untuk Tuhan. Jangan nanti gedungnya kau kasih, tapi ekornya masih kau pegang. Persembahkan 100%. Jadi saya mau berikan, nanti akte agrariannya nanti aku akan coba menjadi nama gereja. Jadi kita mau memberi sama Tuhan itu tanpa reserve. Kita harus berikan sepenuhnya hari-hari ini. Tuhan tahu semuanya. Kita tidak perlu takut. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau sampaikan dari kitab Wahyu pasal 2. Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat 7. Wahyu kepada jemaat di Efesus. Kita baca berbalas-balasan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahkan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah menyebut mereka, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus dan juga benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa supaya kita juga memiliki hikmat. Hendaklah barang siapa menang, ia akan memberi makan dari pohon kehidupan. Tadi Bapak Sihat tadi yang bersaksi bahwa kita setia sampai akhir. Itu penting sekali, karena mujizat terbesar dalam hidup kita ini bukan kita sembuh dari penyakit, bukan kita dapat rezeki banyak, bukan anak-anak kita bisa sukses sekolah tinggi, tapi mujizat terbesar dalam hidup kita itu adalah kita setia sampai akhir. Itu paling hebat. Kalau diberkati, orang tidak percaya Tuhan juga diberkati. Tapi orang setia sampai akhir ini sangat sulit, karena membutuhkan tenaga yang ekstra, membutuhkan endurance yang kuat sekali dalam hidup, daya tahan. Bagaimana supaya kita memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup ini. Jadi kadang-kadang memang Tuhan memproses kita itu melalui penderitaan kita. Tuhan tidak membuat kita orang kuat dengan
zona nyaman. Makanya dalam Mazmur 105 ayat 71 dikatakan, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku dapat belajar ketetapan-ketetapan. Jadi penderitaan itu membawa kita untuk mengenal pribadi Tuhan secara khusus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat latar belakang Efesus ini memang luar biasa. Efesus salah satu kota pelabuhan yang ada di timur tengah sana, itu tempat semacam seperti Singapura, tempat orang berlabuh dan membawa makanan ke berbagai daerah, berbagai negara yang lain. Jadi pelabuhan, persinggahan itu Efesus waktu itu pada zaman Yesus. Nah, saudara-saudara, Efesus juga ini banyak sekali sejarahnya. Itu pernah terjadi huru-hara antara para penyembah-penyembah dewa Artemis yang dimotori oleh para ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, karena pendapatan mereka sudah mulai tipis, sebab orang tidak lagi bertanya kepada paranormal. Ketika Injil diberitakan, maka orang lebih banyak datang kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, sehingga para ahli-ahli sihir, ahli tenung itu merasa penghasilan mereka, karena mereka dulu membuat patung-patung Dewi Artemis, sehingga tidak lagi orang membeli patung-patung itu karena mereka anggap itu berhala. Sehingga mereka buat kerusuhan. Selalu pada zaman-zaman pertama itu mereka bakar dulu rumah-rumah kota itu, lalu dilemparkan seolah-olah orang Kristen yang membakar itu, sehingga raja kemudian menghukum orang Kristen. Seperti itu kejadian dengan gereja mula-mula, seperti itu pada zaman Kaisar Nero juga begitu. Karena kegerakan Kristen itu luar biasa bertambah-tambah, mereka yang berhala-berhala itu mulai memfitnah pelayanan, sehingga terjadilah penyiksaan terhadap para pemimpin-pemimpin gereja. Kita baca seperti Uskup Polikarpus, itu Blandina, itu mereka dibakar hidup-hidup, disulahkan, digantung, kemudian dibakar dengan api, disaksikan oleh banyak orang, kemudian diberikan kepada singa-singa di kandang yang dilapari sampai berminggu-minggu, kemudian orang Kristen dibuang ke dalam kandang itu dan menjadi makanan singa-singa. Jadi mengikut Kristus, saudara, tidak gampang. Dengar baik ini, mengikut Kristus, menjadi orang Kristen itu tidak berarti kita mulus-mulus saja. Banyak sekali sekarang orientasi pendeta itu membangun pelayanan yang enak. Tidak salah, itu tidak boleh kita bilang tidak benar. Tetap benar kalau motivasinya itu baik. Tapi banyak gereja sekarang dia mencari gedung-gedung yang mewah, fasilitas yang luar biasa, AC, tapi apakah kualitas kerohaniannya itu sesuai dengan fasilitas gedung? Nah, itu kita menjadi pertanyaan. Makanya tidak menentukan fasilitas, dan menentukan itu keteguhan hati kita, saudara-saudara. Nah, Efesus ini juga pernah konsili gereja mula-mula. Itu ketiga di Efesus. Kemudian menurut legenda juga Bunda Maria itu dikuburkan di Efesus. Jadi sejarah Efesus ini memang luar biasa. Dan kalau kita melihat perikop ini sangat hebat sekali. Nah, ini yang penting sekali kita mau belajar, jemaat Tuhan. Akhir hidup itu menentukan sekali. Kalau kita lihat, kita inventarisir dari ayat per ayat ini, ada 6 kelebihan orang Efesus waktu mereka menerima Yesus. Mereka punya kelebihan 6 daripada kekurangannya. Kekurangannya cuma 1, tapi ditolak Tuhan. Jadi jangan berpikir kita sudah berbuat banyak untuk pelayanan, kita sudah memberi di mana-mana, lalu kita berkenan sama Tuhan. Tidak menjamin itu, saudara, kalau kita tidak setia di dalam Tuhan.
Makanya bagaimana kita memiliki kekuatan itu untuk lagi sampai setia, sampai akhir, sampai kita di pintu kubur kita tetap Yesus. Itu sangat-sangat penting sekali dalam kekristenan itu. Orang Efesus kalau kita inventarisir di sini ada saya tulis itu 456 gitu. Punya keistimewaan mereka. Ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka menjadi orang yang sangat militan, orang-orang yang sangat luar biasa. Makanya kita hati-hati Bapak Ibu Saudara. Lihat saja dalam persekutuan kita sudah berkali-kali bermasalah kan. Iya, karena motivasi itu tadi. Motivasi yang benar tuh enggak. Kalau mencari nama, pasti dia lemah di situ. Kalau mencari teologi yang lebih hebat, pasti dia lemah di situ. Kita menyatukan di situ, doakan itu. Saya makanya kenapa saya senang dengan persekutuan ini, karena orang-orang yang tulus itu yang membuat aku jauh-jauh dari lupa kamu. Aku senang beribadah di sini. Ini banyak sekali undangan. Ini besok hari Jumat ada Natal di Pancing itu. Saya bilang itu tidak terlalu penting sekali. Natal Gerindra. Mau nanti boleh ke situ. Karena 25 hari Jumat besok. Nanti dikasih sembako katanya sama Prabowo Saudara. Tapi itu hanya habis itu kita nanti langsung ya sudah pidato Prabowo akan calon presidennya kalau nanti. Seperti itu kan. Tapi yang kita mau cari sekarang adalah bagaimana roh kita semakin kuat. Itu yang penting. Kita membina hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Makanya kita butuh teman. Kita butuh berfellowship seperti ini. Kita butuh orang lain, saudara, untuk menopang kita, mendukung kita. Satu visi, satu perasaan, satu roh. Itu penting sekali, saudara. Karena sudah semakin sulit sekarang kan. Kita bisa dalam satu jemaat saja banyak terpecah-pecah. Nah, kita butuh persekutuan di mana kita memiliki visi yang sama, yaitu kita mengenal tanda-tanda zaman ini, fenomena-fenomena ini, sehingga kita tidak berbeda-beda paham, berbeda-beda pandangan. Kita memiliki roh yang sama. Itu yang membuat kita makanya kuat. Tapi kalau ada perbedaan-perbedaan, maka kita tidak kuat, saudara. Harus, namanya kita memang sudah membentuk persekutuan ini untuk kita menyatukan persepsi iman percaya kita bahwa tanda-tanda zaman sudah di mata kita. Sudah di mata kita, saudara-saudara. Saya khotbah hari ini, saya tidak pernah takut. Di persekutuan, saya cerita saya bulan lalu di Sulawesi, saudara. Tapi dengan siluman saya bisa berangkat ke sana. Dan saya tidak takut, saudara. Cara Tuhan menyertai saya bisa sampai. Karena iman percaya. Haleluya. Dan dampaknya luar biasa. Saya bercerita tentang ini. Dan pernah saya khotbah di satu gereja orang Cina. Habis itu dia protes saya, anaknya, menantunya dari Surabaya. Pak Pendeta, Bapak berani sekali khotbah itu. Katanya, itu kan hoax. Mengenai tanda-tanda zaman, mengenai New World Order. Itu hoax, Pak Pendeta. Saya bilang sama dia, kamu percaya Alkitab atau enggak? Ya percayalah Pak Pendeta. Kamu percaya bahwa di Alkitab itu dikatakan ada masa yang sukar, yang tidak pernah ada sejak dunia ada, sampai dunia tidak ada, kamu percaya itu ada? Ya percaya Pak Pendeta. Makanya kita percaya ada kesengsaraan yang terjadi. Cuma implementasinya, nah kitalah, roh kitalah yang menilai itu. Apakah ini dia? Apakah zaman ini dia atau tak? Tapi menurut fenomena yang kita lihat sekarang memang ini dia. Sudah ditunda lagi Bapak Ibu Saudara. Sudah ini dia kan? Karena orang sekarang pergi ke naik pesawat harus dijus kan? Kemudian orang pergi ke mall sekarang harus di jus. Naik mau melamar pekerjaan juga harus di jus. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 saudara berkata bahwa pada masanya juga orang akan menerima tanda itu, baik kecil besar, supaya mereka bisa membeli dan menjual. Jadi banyak pendeta berkata, Pak Gandhi, jangan nggak usah terlalu banyak itu. Saya bilang,
Kamu percaya kitab atau enggak? Atau percaya kepada pengkhotbah yang mengatakan kita percaya Yesus, kita tidak perlu takut. Ketika itu masuk, saat itu masuk dalam dirimu, DNA-mu berubah, sehingga pada waktu saatnya nanti, maka rohmu juga akan berubah. Engkau akan mengatakan Yesus bohong, engkau akan mencaci maki Yesus. Itu yang membuat saat antikristus. Karena kita sedang dirancang, saudara. DNA kita di Taman Firdaus itu menjadi DNA yang dirampas iblis. Tapi orang yang bertahan itu dia Tuhan, saudara. Karena itu makanya kita penting sekali, saudara, harus serius dengan Tuhan. Nah, kita lihat ini kelebihan orang-orang Efesus pada sesudah mereka menjadi orang Kristen. Saya inventarisir kelebihannya itu berjerih payah, bisa dibaca di situ ya. Berjerih payah, tidak mengenal lelah, tekun, tahan menderita, tidak dapat sabar terhadap orang jahat, tetap rela menderita. Jadi begitu banyak dibandingkan dengan ayatnya yang kelima. Ayatnya apa? Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kasih ini, kasih mula-mula ini yang membuat orang Efesus itu jatuh. Kasih mula-mula ini kenapa terjadi itu? Karena memang faktor-faktor zaman, faktor-faktor perkembangan ekonomi, faktor ajaran-ajaran itu mempengaruhi kita punya roh. Sehingga yang tadi kemarin 5 tahun yang lalu, kita 1 tahun yang lalu berapi-api untuk Tuhan. Tapi karena ajaran-ajaran yang baru itu membuat kita semakin berubah pikiran kita. Lalu kita tidak lagi mengasihi Tuhan, atau diperhadapkan dengan kesulitan hidup, keadaan ekonomi, sakit, penyakit. Ini banyak sekali mempengaruhi kita untuk setia sama Tuhan. Makanya orang yang setia, orang yang benar itu 3 hal. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 hal ini, kekuatan ini, itu membuat kita hidup benar di hadapan Allah. Tidak berjalan artinya orang inilah di sana, duslah di sana, nanti kau tidak bisa kemana-mana. Nah, itu berjalan ya. Hanya iya kita kompromi. Itu dia. Seperti Amang tadi berkata itu, jangan mau. Walaupun dipotong leher tidak apa-apa. Demi untuk keselamatan kan kekal. Dengar baik, 12 murid Tuhan Yesus nggak ada yang matinya di Tamiakon di rumah sakit, nggak ada. Digoreng saudara di kuali, digoreng satu, ditombak, dibakar hidup-hidup. Itu 12 murid Tuhan. Nggak ada yang mati di rumah sakit di Sakrameni, tidak ada. Tapi mereka menderita sengsara. Jadi mengikut Tuhan itu harus siap menderita, siap mati, siap mengalami hal-hal yang menakutkan. Tapi kita percaya ada kekuatan Allah yang dasar itu memenuhi kehidupan kita. Karena itu bisa kita kuat kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Melalui persekutuan-persekutuan itu kita diingatkan. Kalau kita tidak ada orang mengingatkan, kita lupa kan? Begitu. Makanya ada teman fellowship kita. Pak, ini sudah mulai menyimpang sedikit. Nah, kita mulai ingat gitu kan, makanya pentingnya fellowship. Nah, saudara, kita lihat ketika kasih mula-mula itu mereka abaikan, maka Tuhan mencela orang-orang Efesus. Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau sudah meninggalkan kasih mula-mula. Ini penting sekali, kasih mula-mula. Memang tantangan itu luar biasa. Kita bisa berapi-api, kita bisa mengasihi teman kita, kita bisa berkorban dengan orang lain. Tapi ketika hak-hak kita diambil orang, apakah kita masih mengasihi dia? Dan salah satu ujian kita seperti itu. Ketika keluarga kita sakit, sudah tidak berdaya lagi kita, apakah kita masih tetap setia untuk merawat keluarga kita? Saya, saudaraku, hari ini saya orang yang paling berbangga dalam hidupku karena pertama aku memiliki Kristus. Satu kebanggaan yang amat hebat sekali kurasakan adalah percaya Yesus. Itu kebanggaan yang sangat hebat sekali.
Nanti aku ceritakan begitu banyak orang-orang hari-hari ini yang menghina Yesus langsung mengalami hukuman yang luar biasa. Makanya kita bangga saudara, kita punya Tuhan yang sangat dahsyat sekali. Kita punya Allah yang begitu pedulikan kita. Allah di sorga yang memiliki sorga, tapi rela turun ke dunia ini demi untuk kita yang berdosa ini, sehingga kita menjadi manusia yang berharga di mata Allah. Bayangkan, yang menciptakan langit dan bumi itu rela disalibkan demi saya dan saudara-saudara yang berdosa ini. Mahal saudara. Maka setiap saat kita harus berkata, aku mahal, aku ini orang mahal. Walaupun sudah mulai botak-botak, tapi aku mahal saudara. Tuhan membayar aku dengan harga yang amat mahal sekali, dengan darahnya sendiri, bukan dengan emas dan perak, tapi aku dibayar dengan darah yang sangat suci saudara. Jadi karena itu pertahankan prinsip ini. Kalau kita memahami ini, maka kita kuat saudara. Kita tidak terprovokasi dengan apapun, dengan orang lain apapun. Dalam persekutuan ini, saudara, bisa saja kita lihat kan, yang orang pintar-pintar saja bisa kalah dia kan. Karena memang kita kadang-kadang kita tidak kuat. Seorang yang hidup dalam Kristus, dia relakan hak-haknya. Bagaimana kita belajar dengan Kristus? Dia kan rela haknya itu diambil, hak surganya itu dia relakan, dia tinggalkan di atas di transenden. Dia berada di tempat yang mulia, di surga yang kekal. Dia mau jadi imanen. Dia mau pergi ke dunia paling bawah sekalipun. Dia rela menderita demi saya dan saudara. Karena itu kita bangga, Tuhan terima kasih. Aku dipilih menjadi anak-anak Bapa. Karena itu kita berdoa supaya hidupku berarti. Orang lain bisa mengenal Engkau Tuhan. Melalui hidupku banyak orang mengenal jalan-jalan Tuhan. Itu menjadi nasar kita Bapak setiap waktu. Saya saudaraku ke Sulawesi, setiap saat aku bicara tentang ini. Saya tidak peduli dengan banyak ada kapolsek di situ, dengan siapapun di situ aku bicara tentang ini. Saudara, dan mereka mulai mengakui. Aku temukan abang saya ini kan berulang-ulang saya bilang jangan. Udahlah, sudah cukup dua-dua aja. Tapi bagaimana aku bisa jalan kemana-mana? Kau masih di kampung, aku di kota, saya belum bisa kemana-mana sampai sekarang. Gak terima itu. Akhirnya dia terima saudara, name, tao saudara, koma saudara, jantungnya hampir berhenti, paru-parunya hampir rusak, gula darahnya tinggi sekali, berada di ruang ICU, koma. Istrinya, kakak saya bilang, ini abangmu ini sudah tidak ada harapan lagi. Jam 4 pagi di sini, jam 5 pagi di sana. Ayo kita berdoa, saya bilang, kami berdoa, saya menyembah Tuhan, saya bilang, Tuhan jangan ambil dulu abangku. Karena kami tinggal 2 yang hidup. 7 orang kami sudah pergi yang lain. Karena jangan dulu ambil Tuhan. Jadi kita punya otoritas. Kita punya otoritas. Saudara bayangkan di ruang ICU, 1 jam kemudian ditelepon sama kakak saya. Dia bilang abangmu sudah dia lepaskan oksigennya, dia minta teh manis, dia minta bubur. Saudara, banyak orang koma bisa seperti itu. Lalu saya mau berangkat ke sana, saudara, dia telepon saya, nggak usah lah, mahal katanya, karena PP 10 juta, saudara. Saya bilang tidak apa-apa, karena lebih bagus kita ketemu masih hidup daripada engkau ketemukan tinggal kuburan gak ada guna. Aku mau berangkat saja. Jadi saya sampai di sana, dia sudah di rumah. Nah saudara, itulah kesaksian pengalaman saya waktu saya ke Sulawesi. Saya bersaksi, saya temukan orang kaya, anak muda, dia bilang jantungku sudah rusak, dia bilang. Itu kan saya bilang kan bilang samamu, jangan, iya katanya. Ada seorang Cina, teman saya sekolah, 50 tahun lalu baru ketemu dari SD. Dia ketua sinode, Cina kaya, dari ketua sinode GKI Sulawesi. Lalu dia bilang, kau kalau waktu gempa bumi dia rumahnya di Palu. Saya bilang, aku di Palu kemarin tahun 2018. Kenapa tidak singgah di rumahku? Aku lupa alamatmu. Dia bilang, kalau datang ke sini harus datang ke saya ya. Lalu aku telepon, sebelum saya mau kasih telepon, nggak angkat-angkat. Aku telepon yang lain.
Dia bilang, kok Arsim sudah meninggal. Di Medan dia katanya jantung. Pernah di Medan tahun lalu dia, tahun 2021 bulan November. Saya bilang, saya selalu kontak sama dia, jangan mau itu ya. Tapi mereka abaikan, saudara-saudara. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kasih mula-mula itu kita tinggalkan, maka Tuhan ancam kita, aku akan ambil kaki dia dari tempatnya. Kaki dia ini bisa berbicara juga tentang Roh Kudus, bisa saja. Artinya sebuah pegangan kita. Makanya berulang saya katakan, hidup yang paling ditakuti itu kalau Roh Kudus itu pergi dari diri kita. Itu yang paling ditakuti. Kalau soal penyakit kanker, soal kita kesulitan ekonomi tidak terlalu masalah, saudara. Karena masih ada penolong kita yang ajaib. Tapi kalau Roh Kudus sudah pergi dari diri kita, kita sudah karu-karuan hidup kita. Sudah aneh-aneh. Raja Saul, saudara, ketika Tuhan mundur dari hidupnya, dia aneh-aneh. Helanya sendiri aja mau ditombaknya si Daud kan. Aneh-aneh hidupnya. Tidak ada pegangan lagi. Karena Roh Kudus sudah tidak lagi ada dalam hidupnya. Nah, karena itu makanya kita harus tetap, walaupun kita salah, kita tidak berarti, saudara, hari ini kita begitu berapi-api di hadapan Tuhan, lalu besok kita tidak jatuh, bisa saja jatuh. Tapi kita kembali minta ampun sama Tuhan. Itu ya, supaya kita berdamai kembali dengan Tuhan. Pertobatan itu setiap jam, setiap waktu itu pertobatan. Kita harus bangkit. Maka orang benar walaupun jatuh dia sampai tergeletak, dia akan bangun sampai sekian 70 kali 7 kali Tuhan katakan. Dia akan tetap mengampuni kalau kita tetap datang kepada Tuhan. Karena itu mari pegang saudara-saudaraku, Bapak Ibu, kasih mula-mula itu kobarkan terus dalam hidup kita. Amin. Kalau kita sudah lemah, tetap kita minta, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kembali bangkit kembali kasih kita kepada Tuhan. Jangan berhenti menyembah, jangan berhenti memuji Tuhan, maka Dia akan datang menjamah kita. Saudara, berusaha setiap pagi, berusaha untuk membangun doa kita kepada Tuhan, karena ada kekuatan dari doa itu, ada kuasa dari doa kita, ada keberanian kita hidup. Kalau ada Roh Allah dalam diri kita, kita berani hadapi apapun di dunia ini. Kita berani, kita tidak takut, karena ada Roh Allah dalam diri kita. Amin. Itu dia kedasatan kalau ada Roh Tuhan. Roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Saudara, saya saksikan waktu saya di Sulawesi, itu sihir orang terbang masih ada ternyata. Yang 50 tahun yang lalu seperti di pinggir lapangan terbang, dulu cara mereka praktek itu. Orang biasa terbang, dia bisa bunuh orang di sana, dia makan orang di sana. Jadi saya ke sana itu jam 12 malam, saya tanya sama keponakan saya, masih ada itu namanya. Pongkok namanya, pongkok orang terbang. Mereka bilang masih ada tapi sudah jarang. Pas mati listrik jam 12 malam, nah berburu itu sudah. Saya berburu. Karena malam yang lalu aku KKR di gereja itu, pas di gereja itu sudah tengah malam jam 12:30 aku duduk di situ. Dan duduk tengah malam dalam keadaan yang sangat gelap. Bayangkan di kampung jam 8 sudah sepi kali, sudah seperti kuburan. Ini jam 1 aku duduk di situ di kegelapan malam. Aku dengar dia lewat. Wah, pas sekali saya bilang, turun kau, ikat kau hari ini. Daripada kau binasa di akhirat. Dia lari kencang, saudara. Sampai nggak nampak lagi. Saya bilang, kau tahu aku ini anak-anak Allah. Aku ikat kau. Nggak tahu apakah yang meninggal itu yang melakukannya, karena baru kemarin aku dengar meninggal. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ada kekuatan di dalam diri kita kalau kita tetap hidup dalam Roh Allah. Amin. Makanya kita bangga sekali, saudara. Hari-hari ini saya merasa bangga, teramat bangga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku menjadi anak-anak Allah. Aku dipilih menjadi anak-anak Allah. Aku menjadi hamba-Mu walaupun kadang-kadang jatuh bangun dalam kesalahan, tapi aku tetap percaya kepada-Mu. Saudara, kuasa nama Yesus itu sangat dahsyat sekali, saudara. Jangan main-main. Saudara lihat kerangka lagi viral Agustan itu kan, yang dia bilang, aku
tidak percaya Yesus, orang Kristen itu sama dengan babi dan segala macam. Kalau benar Alkitab ini ada kuasanya, dia taruh di pantatnya, kemudian dia kentuti saudara, sampai akhirnya stroke dia saudara, berak pun susah. BAB tidak bisa saudara, kentut pun 5 hari tidak bisa kentut saudara. Akhirnya dia berteriak, dia bilang, "Hei Ustaz, aku minta tolong didoakan, tapi kamu tidak mau mendoakan aku. Apa artinya kamu berdakwah? Lihat itu pendeta, aku panggil langsung datang," dia bilang. Jadi akhirnya dia mengakui sudah. Dan terlalu banyak orang yang menolak keilahian Yesus, mengalami kegagalan-kegagalan yang luar biasa. Makanya kita bangga sekali. Hari-hari ini Tuhan tunjukkan kebesarannya. Kemarin saya kirim di grup itu ya, hater McDonald. Dia bilang, aku sudah 3 kali divaksin dan aku bisa keliling dunia. Dan bukan karena Yesus, aku tidak kena COVID, tapi karena vaksin. 1 menit kemudian sudah tergelepar saudara di lantai, di altar ini. Mati. Lo bisa lihat nanti di grup itu saya kirim. Sudah ya. Jadi memang mengerikan sekali. Ada orang-orang di Campinas, anak muda di Brasil saudara, anak gadis, dia dijemput sama teman-temannya saudara. Ya, anak mamanya bilang, "Nak, berdoa dulu sebelum berangkat." Dia bilang, "Mak, di sini sudah penuh, gak ada tempat Tuhan Yesus dalam mobil. Tapi kalau dia mau di bagasi mobil boleh," dia bilang. Di bagasi itu ada telur ayam karena mereka mau retreat, mie segala macam makanan-makanan instan. Kira-kira 1 jam kemudian polisi menelepon ibunya. Dia ditelepon polisi, "Ibu, sila ibu datang dulu ke sini, alamat ini. Engkau lihat dulu akan terjadi kepada anakmu." Sudah. Mobil itu menabrak sesuatu dan terbakar hangus. Anak-anaknya tidak dikenali mukanya semua, tapi di bagasi mobil itu 1 kotak telur itu tidak ada satupun retak. Nah ini